Wah, suksesnya TikTok Shop bisa ngancam toko bisnis online. Emangnya TikTok Shop sesukses apa sih? Fitur TikTok Shop ini mulai meroket berkat konsep live video 24 jam dan ngejualin barang-barang secara live streaming. Bahkan di Asia Tenggara aja nih, barang yang beli di TikTok Shop sepanjang 2022 tuh mencapai 68 triliun rupiah, naik 4 kali lipat dari tahun 2021 lalu. Coba deh kamu mulai tanya sekitar kamu, siapa aja sih yang udah mulai belanja di TikTok Shop? Di China sendiri jumlah transaksinya tembus 3.200 triliun loh. Fantastis banget ya. 3.200 triliun itu bahkan lebih besar dari APBN negara Indonesia. Terus banyak yang bilang di TikTok Shop tuh lebih murah. Emangnya bener ya? Nah, kali ini tim Momo langsung nyoba sendiri. Ternyata bener loh, beli di TikTok itu malah lebih murah dikit. Bahkan ada survei kalau 45% pembeli di medsos itu pakai TikTok, lebih tinggi dari belanja lewat WhatsApp, Facebook, atau bahkan Instagram. Nah, kamu sendiri lebih suka belanja di mana nih? Ceritain pengalaman kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Gimana teman-teman tanggapannya terkait dengan video tadi ya, terkait dengan e-commerce? Oke. Nah, saya Renia Giramianti, mahasiswi dari jurusan manajemen. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan materi dari salah satu hukum bisnis, yaitu internet dan e-commerce, tinjauan hukum di Indonesia. Nah, pertama gitu, mari kita kenali terlebih dahulu konsep dasar internet dan e-commerce. Nah, internet itu adalah sebuah media komunikasi yang bersifat global dan e-commerce adalah sebuah platform perdagangan yang bersifat elektronik. Nah, ini salah satu platform yang merubah tatanan bisnis di Indonesia khususnya. Nah, yang kedua adalah regulasi bisnis di Indonesia. Nah, langkah berikutnya kita juga harus memahami bagaimana regulasi hukum yang mengatur terkait dengan bisnis dan internet. Nah, khususnya e-commerce di Indonesia. Nah, undang-undang informasi yang terkait ini adalah Undang-Undang Transaksi Elektronik atau ITE yang menjadi pilar utama dalam melindungi keamanan dan privasi konsumen. Nah, yang ketiga adalah perlindungan konsumen. Salah satu banyak kasus yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan internet adalah perlindungan konsumen. Nah, bagaimana perlindungan konsumen ini dapat menjamin dalam ranah e-commerce dan konsumen untuk memberikan dasar hukum terkait hak-hak konsumen. Nah, yang keempat adalah perlindungan data pribadi ya. Teman-teman pasti sering melihat dan mendengar berita terkait dengan banyaknya kebocoran data yang bahkan terjadi di lingkungan pemerintahan gitu. Nah, tinjauan ini juga harus mencakup bagaimana perlindungan hukum terkait dengan data pribadi konsumen. Yang kelima adalah transaksi online ya, banyaknya pinjol-pinjol dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan transaksi online. Bagaimana apa yang harus dilakukan dan diperhatikan kita sebagai pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan transaksi online secara aman. Nah, selanjutnya adalah tantangan dan tren ya. Kalau kita bicara terkait dengan internet dan bisnis, pasti bicara soal tantangan dan tren. Nah, tak lupa kita harus bahas juga nih tantangan dan tren apa yang biasanya terjadi. Nah, dengan hal semuanya tersebut, nah di era digital ini pelaku bisnis itu diharapkan mampu ya mematuhi regulasi yang ada dan menjaga etika dalam berbisnis secara online. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan tinjauan hukum yang ada terkait dengan internet dan e-commerce. Nah, Indonesia itu ada dua undang-undang yang utama mengatur internet dan e-commerce. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online Elektronik yang bisa disebut UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Pertama ya, Undang-Undang ITE. Teman-teman pasti sering sekali ya dengar tentang Undang-Undang ITE. Nah, ini mengatur aspek hukum, transaksi elektronik, perlindungan data elektronik, serta tindakan pidana ya terkaitan dengan penggunaan teknologi dan informasi. Nah, ini juga biasanya melindungi keamanan privasi online gitu. Nah, ini banyak menuai kritik ya teman-teman, karena Undang-Undang ITE ini banyak disalahgunakan atau disalahartikan untuk mempidana orang lain terkait dengan komunikasi di jejaring media sosial. Nah, oke, selanjutnya kita beralih ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga khususnya bagian ketiga mengenai transaksi elektronik itu memberikan dasar hukum perlindungan bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. Nah, ini mencakup hak konsumen terhadap informasi yang jelas, perlindungan produk dan layanan yang tidak sesuai kualitas. Artinya teman-teman bisa melakukan berbagai protes ketika teman-teman mendapatkan produk yang tidak sesuai atau informasinya kurang jelas. Nah, kedua undang-undang ini itu bekerja sama membentuk kerangka kerja hukum yang baik untuk mengelola aktivitas internet dan e-commerce di Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen. Ya, kita akan mengkupas tuntas salah satu contoh mungkin ya terkait dengan internet e-commerce ya.
tinjauan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, baru-baru ini ya, contoh ada yang seorang perempuan yang namanya Aminah Rahman ya. Beliau adalah seorang pengusaha muda yang menjalankan toko online pakaian, nah muslimah ya. Dan mereka menemui permasalahan dalam aktivitas e-commerce-nya. Nah, suatu hari gitu ya, Faisal Abdullah adalah pelanggan setia atau pelanggan loyal dari Aminah itu sendiri, mengalami ketidakpuasan gitu ya terkait dengan barang yang diterimanya karena tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera di situs. Nah, Aminah pun mencoba menyelesaikan masalah itu ya dengan hal-hal yang baik bersama dengan Ustadz Idris Al-Hakim, seorang cendekiawan Islam yang aktif dalam media sosial gitu. Nah, pendapat Ustadz Idris mencuatkan perdebatan di dunia maya. Beberapa yang mendukung pandangan, sementara lain merasa bahwa tersebut terlalu berlebihan. Nah, Aminah merasa terdorong untuk meningkatkan transparansi secara online dengan ajaran Islam. Nah, kemudian memperbaiki nih deskripsi produk di situsnya dan memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan kualitas atau ukuran produk yang dijualnya. Nah, peristiwa ini memberikan pelajaran bagi kita semua gitu ya. Dalam dunia e-commerce itu banyak permasalahan yang terjadi. Nah, banyak adanya seperti konsumen yang tidak puas dengan kita, protes, memberikan yang bintang 1 dan lain sebagainya. Nah, kita nih sebagai penjual itu harus memberikan transparansi, kejujuran yang lebih diutamakan gitu, agar tidak adanya kekecewaan dari pelanggan setia kita gitu. Jadi kita harus jujur, bertanggung jawab sebagaimana ajaran Islam yang mengarahkan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Oke, sekian mungkin ya terkait dengan video e-commerce dan internet dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.